Abu Nawas dan kasus roti yang dicuri, putusan yang mengejutkan. Di suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian menghebohkan terjadi di pasar kota Baghdad. Seorang pria tua miskin tertangkap basah mencuri sepotong roti dari sebuah toko. Warga yang melihat langsung menangkapnya dan membawanya ke hadapan hakim. Pemilik toko bersikeras bahwa pria itu harus dihukum agar memberikan efek jera kepada pencuri lain. Hakim yang memimpin persidangan hari itu adalah seorang yang dikenal adil. Namun, karena kasus ini cukup menarik perhatian, Khalifah Harun al-Rasyid memutuskan untuk menghadirkan Abu Nawas sebagai penasihat dalam persidangan. Semua orang menanti dengan penasaran bagaimana Abu Nawas akan menanggapi kasus ini. Ketika pria tua itu dihadapkan ke pengadilan, tubuhnya tampak lemah dan wajahnya penuh kesedihan. Hakim bertanya, "Mengapa engkau mencuri roti ini?" Dengan suara gemetar, pria itu menjawab, "Aku sudah berhari-hari tidak makan. Aku mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakanku karena usiaku yang sudah tua. Aku mencuri bukan karena ingin, tetapi karena aku benar-benar lapar." Mendengar alasan itu, hati sebagian orang mulai tersentuh. Namun, pemilik toko tetap bersikeras bahwa pencurian harus dihukum, apapun alasannya. Jika dibiarkan, maka pencurian akan semakin merajalela, katanya dengan penuh emosi. Hakim menoleh kepada Abu Nawas dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang perkara ini?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Tuan Hakim, hukum harus ditegakkan. Mencuri tetaplah mencuri, dan pelakunya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku." Pernyataan itu mengejutkan banyak orang, terutama pria tua yang sudah pasrah dengan nasibnya. "Tetapi," lanjut Abu Nawas, "kita juga harus melihat siapa yang sebenarnya bersalah di sini. Orang tua ini mencuri bukan karena dia ingin, melainkan karena kelaparan. Maka, kita harus bertanya, mengapa ada rakyat Baghdad yang kelaparan di kota yang makmur ini? Mengapa seorang tua renta dibiarkan kelaparan tanpa ada yang menolongnya?" Ruangan pengadilan menjadi hening. Semua orang mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jika kita menghukum orang tua ini, maka kita juga harus menghukum diri kita sendiri. Kita semua bersalah karena membiarkan kemiskinan terjadi di kota ini, lanjutnya. Namun, karena hukum harus ditegakkan, maka aku, Abu Nawas, akan membayar denda atas pencurian yang dilakukan orang tua ini. Abu Nawas mengeluarkan beberapa keping emas dan meletakkannya di hadapan hakim. Semua orang terkejut dengan tindakannya. Tidak hanya itu, tambah Abu Nawas, karena kezaliman ini terjadi di tengah masyarakat, maka semua yang hadir di ruangan ini juga harus ikut bertanggung jawab. Aku meminta kalian untuk mengumpulkan derma bagi orang tua ini, agar ia tidak perlu mencuri lagi di masa depan. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir mulai merasa malu. Satu persatu mereka mengeluarkan uang dan memberikannya kepada pria tua tersebut. Bahkan, pemilik toko yang awalnya marah akhirnya ikut menyumbang dengan wajah menyesal. Hakim tersenyum dan berkata, "Putusan pengadilan sudah jelas. Orang tua ini bebas dari hukuman, dan masyarakat Baghdad telah belajar sesuatu hari ini." Khalifah yang menyaksikan kejadian itu mengangguk kagum. "Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa," katanya. Dengan hati penuh rasa syukur, pria tua itu keluar dari pengadilan dengan tangan penuh uang dan roti, bukan karena mencuri, tetapi karena keadilan dan kebaikan hati orang-orang yang menyadari kesalahan mereka. Saat pria tua itu melangkah keluar dari pengadilan dengan mata berkaca-kaca, orang-orang di sekelilingnya mulai berbisik. Beberapa merasa malu karena sebelumnya mereka hanya menonton tanpa peduli, sementara yang lain merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, di antara kerumunan, ada seorang pedagang kaya yang merasa tidak senang dengan keputusan itu. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata dengan nada sinis, "Abu Nawas, kau memang pandai berbicara. Tapi kalau semua pencuri dibiarkan bebas seperti ini, apa yang akan terjadi pada kota kita? Apa kau ingin membiarkan para pencuri semakin banyak?" Abu Nawas menatap pedagang itu dan tersenyum. "Tuan, aku setuju bahwa mencuri itu salah, tetapi izinkan aku bertanya, apakah engkau pernah merasa kelaparan sampai harus mencuri untuk bertahan hidup?" Pedagang itu mengernyit, merasa tersinggung. "Tentu saja tidak, aku bekerja keras untuk mendapatkan kekayaanku." "Bagus," kata Abu Nawas. "Tetapi bagaimana jika seseorang telah berusaha bekerja keras tetapi tidak diberi kesempatan? Bagaimana jika ia tidak memiliki tenaga, usia, atau keterampilan untuk bekerja? Bukankah sebagai manusia kita berkewajiban untuk menolong sesama?" Pedagang itu tidak bisa langsung menjawab.
Sementara itu, beberapa warga yang mendengar percakapan tersebut mulai mengangguk-angguk setuju. Abu Nawas melanjutkan, "Tuan, kau adalah seorang pedagang kaya. Coba pikirkan, berapa banyak orang di kota ini yang bisa kau bantu? Berapa banyak orang miskin yang bisa kau pekerjakan agar mereka tidak perlu mencuri?" Pedagang itu terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dengan wajah agak malu, ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Mungkin ada benarnya kata-katamu. Mulai hari ini, aku akan berusaha membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan." Orang-orang bersorak mendengar keputusan itu. Tidak hanya pria tua yang mendapat bantuan hari itu, tetapi mungkin banyak orang miskin lainnya yang akan merasakan perubahan. Sementara itu, Khalifah yang masih memperhatikan dari kejauhan tersenyum puas. Ia lalu berkata kepada pengawalnya, "Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi ia juga mengajarkan pelajaran berharga bagi seluruh kota." Namun, cerita ini belum berakhir. Kabar tentang kejadian di pengadilan menyebar ke seluruh Baghdad, hingga mencapai telinga para pejabat istana. Beberapa dari mereka merasa tersinggung karena merasa tersindir oleh kata-kata Abu Nawas. Mereka khawatir jika rakyat mulai sadar akan tanggung jawab sosial, maka mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa peduli pada rakyat kecil bisa kehilangan pengaruhnya. Salah satu pejabat yang paling tidak senang adalah seorang wazir yang terkenal licik. Ia mendatangi Khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, meskipun Abu Nawas tampaknya bertindak bijaksana, tidakkah engkau khawatir bahwa ia sedang menghasut rakyat? Jika semua orang mulai menyalahkan orang kaya atas kemiskinan yang terjadi, bukankah itu bisa menjadi ancaman bagi kestabilan kerajaan?" Khalifah mengerutkan kening. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak berniat membuat kekacauan, tetapi ia juga menyadari bahwa perkataan wazir ini memiliki maksud tertentu. "Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan?" tanya Khalifah. "Wahai Khalifah, mungkin ada baiknya engkau menguji Abu Nawas lebih lanjut. Jika ia memang bijaksana, maka ia bisa membuktikan dirinya. Tetapi jika ia hanya pintar berbicara, maka kita akan melihatnya segera tersandung." Khalifah berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan mengundang Abu Nawas ke istana. Kita akan lihat apakah kebijaksanaannya benar-benar sejati atau hanya kebetulan belaka." Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika ia menerima panggilan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Tampaknya aku harus menghadapi ujian baru lagi." Begitu ia tiba di istana, ia disambut oleh Khalifah dan para pejabat tinggi. Suasananya terasa sedikit tegang, seolah ada sesuatu yang direncanakan. Khalifah kemudian berkata, "Abu Nawas, kau telah menyelesaikan kasus roti yang dicuri dengan cara yang luar biasa. Tetapi aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu tetap bisa diuji dalam keadaan yang lebih sulit." Abu Nawas mengangguk, "Aku siap, wahai Amirul Mukminin." Khalifah lalu berbalik kepada wazir licik itu dan berkata, "Silakan, ajukan pertanyaanmu kepada Abu Nawas." Wazir itu tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, jika ada seorang miskin yang kelaparan dan mencuri, kau membelanya dengan mengatakan bahwa masyarakat juga bersalah. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang kaya yang mencuri? Apakah masyarakat juga bersalah atas perbuatannya?" Orang-orang di ruangan itu terdiam. Pertanyaan ini terdengar seperti jebakan. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Wahai wazir, jika seorang kaya mencuri, maka jelas ia tidak mencuri karena lapar atau terdesak. Ia mencuri karena keserakahan. Dan keserakahan itu bukan kesalahan masyarakat, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Maka hukumannya harus lebih berat daripada seorang miskin yang mencuri karena kebutuhan." Jawaban itu mengejutkan semua orang. Wazir yang berharap bisa menjebak Abu Nawas justru terpojok. Bahkan Khalifah tersenyum puas dan berkata, "Jawaban yang sangat bijak, Abu Nawas. Sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak bisa dikalahkan oleh tipu muslihat." Wazir hanya bisa menundukkan kepala, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lega. Namun, ia tahu bahwa setiap kebijaksanaan yang ia sampaikan akan selalu menimbulkan tantangan baru. Dan di Baghdad, kota penuh intrik dan kecerdikan, petualangan Abu Nawas belum akan berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa di istana, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, kisah kebijaksanaannya terus menjadi perbincangan di berbagai sudut kota Baghdad. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap sesama, dan beberapa pedagang kaya mulai lebih peduli terhadap rakyat miskin.
Bahkan, ada yang secara sukarela membuka dapur umum untuk memberi makan fakir miskin agar tidak ada lagi yang terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pejabat dan pedagang yang terbiasa mendapatkan keuntungan dengan menindas orang lain merasa bahwa pengaruh mereka perlahan melemah. Mereka berkumpul diam-diam di rumah salah satu saudagar kaya yang juga merasa terganggu oleh pengaruh Abu Nawas. "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus berkuasa dengan kata-katanya," kata salah seorang pejabat dengan nada geram. "Jika rakyat mulai sadar bahwa mereka bisa hidup lebih baik, mereka akan mulai menuntut hak-hak mereka. Dan jika itu terjadi, kita akan kehilangan banyak keuntungan." Seorang pedagang yang duduk di sudut ruangan menambahkan, "Tidak hanya itu. Lihat saja, beberapa saudagar sudah mulai membagikan makanan dan membantu orang miskin. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa lagi menjual barang dengan harga tinggi. Kita harus menghentikan Abu Nawas sebelum ia membuat perubahan yang lebih besar." Setelah berdiskusi panjang, mereka merancang sebuah rencana licik untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya tampak seperti seorang penipu di hadapan khalifah dan rakyat, sehingga kepercayaan terhadapnya hilang. Keesokan harinya, seorang pedagang yang menjadi bagian dari rencana itu menemui Khalifah Harun al-Rashid dengan wajah penuh kesedihan. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa kabar yang sangat mengecewakan. Aku telah ditipu oleh Abu Nawas." Khalifah yang sedang duduk di singgasananya mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pedagang itu menghela napas panjang dan melanjutkan, "Beberapa hari lalu, Abu Nawas datang kepadaku dan berkata bahwa ia memiliki ramuan ajaib yang bisa mengubah besi menjadi emas. Ia meyakinkanku bahwa ramuan itu adalah hasil dari penelitian panjangnya. Aku, yang sangat penasaran, memberikan beberapa keping emas kepadanya untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Namun, setelah kutunggu berhari-hari, ia tidak pernah memberikan hasilnya. Aku pun mendatanginya, tetapi ia hanya menghindar dan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal." Mendengar tuduhan itu, Khalifah terkejut. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan bijaksana, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya itu akan melakukan penipuan. "Jika benar seperti yang kau katakan, maka Abu Nawas harus bertanggung jawab," kata Khalifah. "Bawa dia ke hadapanku." Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas mendengar bahwa ia dipanggil oleh Khalifah karena tuduhan penipuan, ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah permainan orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Namun, seperti biasa, ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit ini dengan kecerdasannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang di hadapan Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar bahwa aku dituduh menipu seorang pedagang. Aku ingin mendengar lebih jelas tentang tuduhan ini." Pedagang itu segera melangkah maju dan mengulangi ceritanya dengan penuh emosi, seolah-olah ia benar-benar menjadi korban. Setelah mendengarkan, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Khalifah, apakah benar aku dituduh telah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kubuktikan?" "Benar," jawab Khalifah. "Jika kau benar-benar memiliki ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas, maka tunjukkanlah sekarang. Tetapi jika tidak, maka kau harus mengembalikan emas yang telah kau ambil." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Wahai Khalifah, aku tentu saja bersedia membuktikan ucapanku. Tetapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepada pedagang ini satu hal." Ia menoleh kepada pedagang yang menuduhnya dan bertanya, "Tuan, kau berkata bahwa aku menjanjikan ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas. Tetapi sebelum aku memberimu ramuan itu, apakah kau sudah menyiapkan besi yang akan diubah menjadi emas?" Pedagang itu tampak kebingungan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Aku berkata bahwa ramuan ini bisa mengubah besi menjadi emas, bukan? Itu berarti untuk membuktikan keampuhan ramuanku, kau harus membawa besi terlebih dahulu. Jadi, di mana besi yang telah kau siapkan?" Pedagang itu mulai gelisah. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas segera melanjutkan, "Wahai Khalifah, jika pedagang ini tidak memiliki besi untuk diubah menjadi emas, maka bagaimana mungkin aku bisa membuktikan ramuanku? Apakah masuk akal jika seseorang membeli seekor unta tetapi tidak memiliki kandang untuk menaruhnya?" Ruangan menjadi hening. Orang-orang mulai melihat satu sama lain, menyadari bahwa tuduhan terhadap Abu Nawas tampaknya penuh dengan kebohongan. Bahkan Khalifah mulai tersenyum, memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat seseorang untuk menjatuhkan Abu Nawas.
Jadi, lanjut Abu Nawas, karena tidak ada besi yang disiapkan, maka rencana untuk mengubah besi menjadi emas pun tidak bisa dilakukan. Itu berarti aku tidak pernah menipu siapapun, melainkan hanya menunggu pedagang ini memenuhi syarat yang seharusnya ia siapkan terlebih dahulu. Pedagang itu semakin panik. Ia mencoba membela diri, tetapi orang-orang sudah mulai menertawakannya. Khalifah pun tertawa dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada tipu daya. Khalifah kemudian berbalik kepada pedagang itu dan berkata dengan nada tegas, kau telah berbohong di hadapan pengadilan. Sebagai hukuman, kau harus mengembalikan emas yang telah kau berikan kepada Abu Nawas, dan separuhnya akan diberikan kepada fakir miskin sebagai peringatan agar orang-orang tidak mudah tertipu oleh kebohongan. Pedagang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepala dan menerima hukumannya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, menyadari bahwa ia telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sekali lagi. Namun, ia juga tahu bahwa selama masih ada orang-orang yang tamak dan iri hati, akan selalu ada tantangan baru yang harus ia hadapi di kota Baghdad yang penuh intrik ini. Malam itu, setelah kejadian di istana, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalanan Baghdad yang mulai sepi. Udara terasa sejuk, dan suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di sebuah sudut pasar yang mulai lengang, memperhatikan beberapa fakir miskin yang masih duduk di bawah cahaya lentera, berharap mendapatkan sisa makanan dari para pedagang yang baru saja menutup kios mereka. Ia menarik napas panjang. Baginya, kemenangan hari ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri dari jebakan musuh, tetapi juga sebuah pengingat bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan, tak peduli seberapa banyak orang yang mencoba menghalanginya. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekatinya dengan mata berbinar. Abu Nawas, aku ingin seperti engkau, seru anak itu penuh semangat. Abu Nawas tersenyum dan berlutut agar sejajar dengan bocah itu. Mengapa begitu? Tanyanya lembut. Anak itu menjawab polos, karena engkau selalu menang melawan orang-orang jahat. Engkau cerdas dan tidak takut pada siapapun. Abu Nawas tertawa kecil. Ia menepuk bahu anak itu dan berkata, Nak, menjadi cerdas itu baik, tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang yang jujur dan selalu membela kebenaran. Karena kecerdasan tanpa kejujuran hanya akan membuat seseorang menjadi penipu. Anak itu mengangguk dengan penuh tekad, seakan menyimpan kata-kata Abu Nawas dalam hatinya. Saat Abu Nawas melanjutkan langkahnya, seorang pria tua yang pernah ia bela dalam kasus roti yang dicuri muncul dari kegelapan. Ia membawa sebuah bungkusan kecil dan menyodorkannya kepada Abu Nawas. Ini untukmu, Abu Nawas. Aku tidak punya banyak, tetapi aku ingin berterima kasih karena telah membelaku dan banyak orang miskin lainnya. Abu Nawas menerima bungkusan itu dengan penuh hormat. Terima kasih, Tuan. Tetapi sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih. Karena dari kisahmu, aku belajar bahwa keadilan tidak hanya soal menghukum, tetapi juga soal memahami dan menolong sesama. Pria tua itu tersenyum, dan mereka pun berpisah. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan perasaan hangat di dada. Ia tahu bahwa selama masih ada keserakahan di dunia, selama masih ada orang-orang yang menindas yang lemah, maka tugasnya belum selesai. Namun untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati udara segar Baghdad dan mensyukuri bahwa kebenaran, meski sering diuji, akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Tamat. Abu Nawas dan kasus roti yang dicuri, putusan yang mengejutkan. Di suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian menghebohkan terjadi di pasar kota Baghdad. Seorang pria tua miskin tertangkap basah mencuri sepotong roti dari sebuah toko. Warga yang melihat langsung menangkapnya dan membawanya ke hadapan hakim. Pemilik toko bersikeras bahwa pria itu harus dihukum agar memberikan efek jera kepada pencuri lain. Hakim yang memimpin persidangan hari itu adalah seorang yang dikenal adil. Namun, karena kasus ini cukup menarik perhatian, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk menghadirkan Abu Nawas sebagai penasihat dalam persidangan. Semua orang menanti dengan penasaran bagaimana Abu Nawas akan menanggapi kasus ini. Ketika pria tua itu dihadapkan ke pengadilan, tubuhnya tampak lemah dan wajahnya penuh kesedihan. Hakim bertanya, mengapa engkau mencuri roti ini? Dengan suara gemetar, pria itu menjawab, aku sudah berhari-hari tidak makan. Aku mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakanku karena usiaku yang sudah tua. Aku mencuri bukan karena ingin, tetapi karena aku benar-benar lapar. Mendengar alasan itu, hati sebagian orang mulai tersentuh. Namun, pemilik toko tetap bersikeras bahwa pencurian harus dihukum, apapun alasannya.
Jika dibiarkan, maka pencurian akan semakin merajalela, katanya dengan penuh emosi. Hakim menoleh kepada Abu Nawas dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang perkara ini? Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, Tuan Hakim, hukum harus ditegakkan. Mencuri tetaplah mencuri, dan pelakunya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan itu mengejutkan banyak orang, terutama pria tua yang sudah pasrah dengan nasibnya. Tetapi, lanjut Abu Nawas, kita juga harus melihat siapa yang sebenarnya bersalah di sini. Orang tua ini mencuri bukan karena dia ingin, melainkan karena kelaparan. Maka, kita harus bertanya, mengapa ada rakyat Baghdad yang kelaparan di kota yang makmur ini? Mengapa seorang tua renta dibiarkan kelaparan tanpa ada yang menolongnya? Ruangan pengadilan menjadi hening. Semua orang mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jika kita menghukum orang tua ini, maka kita juga harus menghukum diri kita sendiri. Kita semua bersalah karena membiarkan kemiskinan terjadi di kota ini, lanjutnya. Namun, karena hukum harus ditegakkan, maka aku, Abu Nawas, akan membayar denda atas pencurian yang dilakukan orang tua ini. Abu Nawas mengeluarkan beberapa keping emas dan meletakkannya di hadapan hakim. Semua orang terkejut dengan tindakannya. Tidak hanya itu, tambah Abu Nawas, karena kezaliman ini terjadi di tengah masyarakat, maka semua yang hadir di ruangan ini juga harus ikut bertanggung jawab. Aku meminta kalian untuk mengumpulkan derma bagi orang tua ini, agar ia tidak perlu mencuri lagi di masa depan. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir mulai merasa malu. Satu persatu mereka mengeluarkan uang dan memberikannya kepada pria tua tersebut. Bahkan, pemilik toko yang awalnya marah akhirnya ikut menyumbang dengan wajah menyesal. Hakim tersenyum dan berkata, putusan pengadilan sudah jelas. Orang tua ini bebas dari hukuman, dan masyarakat Baghdad telah belajar sesuatu hari ini. Khalifah yang menyaksikan kejadian itu mengangguk kagum. Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa, katanya. Dengan hati penuh rasa syukur, pria tua itu keluar dari pengadilan dengan tangan penuh uang dan roti, bukan karena mencuri, tetapi karena keadilan dan kebaikan hati orang-orang yang menyadari kesalahan mereka. Saat pria tua itu melangkah keluar dari pengadilan dengan mata berkaca-kaca, orang-orang di sekelilingnya mulai berbisik. Beberapa merasa malu karena sebelumnya mereka hanya menonton tanpa peduli, sementara yang lain merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, di antara kerumunan, ada seorang pedagang kaya yang merasa tidak senang dengan keputusan itu. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata dengan nada sinis, Abu Nawas, kau memang pandai berbicara. Tapi kalau semua pencuri dibiarkan bebas seperti ini, apa yang akan terjadi pada kota kita? Apa kau ingin membiarkan para pencuri semakin banyak? Abu Nawas menatap pedagang itu dan tersenyum. Tuan, aku setuju bahwa mencuri itu salah, tetapi izinkan aku bertanya, apakah engkau pernah merasa kelaparan sampai harus mencuri untuk bertahan hidup? Pedagang itu mengernyit, merasa tersinggung. Tentu saja tidak, aku bekerja keras untuk mendapatkan kekayaanku. Bagus, kata Abu Nawas. Tetapi bagaimana jika seseorang telah berusaha bekerja keras tetapi tidak diberi kesempatan? Bagaimana jika ia tidak memiliki tenaga, usia, atau keterampilan untuk bekerja? Bukankah sebagai manusia kita berkewajiban untuk menolong sesama? Pedagang itu tidak bisa langsung menjawab. Sementara itu, beberapa warga yang mendengar percakapan tersebut mulai mengangguk-angguk setuju. Abu Nawas melanjutkan, Tuan, kau adalah seorang pedagang kaya. Coba pikirkan, berapa banyak orang di kota ini yang bisa kau bantu? Berapa banyak orang miskin yang bisa kau pekerjakan agar mereka tidak perlu mencuri? Pedagang itu terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dengan wajah agak malu, ia berkata, baiklah, Abu Nawas. Mungkin ada benarnya kata-katamu. Mulai hari ini, aku akan berusaha membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Orang-orang bersorak mendengar keputusan itu. Tidak hanya pria tua yang mendapat bantuan hari itu, tetapi mungkin banyak orang miskin lainnya yang akan merasakan perubahan. Sementara itu, Khalifah yang masih memperhatikan dari kejauhan tersenyum puas. Ia lalu berkata kepada pengawalnya, Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi ia juga mengajarkan pelajaran berharga bagi seluruh kota. Namun, cerita ini belum berakhir. Kabar tentang kejadian di pengadilan menyebar ke seluruh Baghdad, hingga mencapai telinga para pejabat istana. Beberapa dari mereka merasa tersinggung karena merasa tersindir oleh kata-kata Abu Nawas.
Mereka khawatir jika rakyat mulai sadar akan tanggung jawab sosial, maka mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa peduli pada rakyat kecil bisa kehilangan pengaruhnya. Salah satu pejabat yang paling tidak senang adalah seorang wazir yang terkenal licik. Ia mendatangi khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, meskipun Abu Nawas tampaknya bertindak bijaksana, tidakkah engkau khawatir bahwa ia sedang menghasut rakyat? Jika semua orang mulai menyalahkan orang kaya atas kemiskinan yang terjadi, bukankah itu bisa menjadi ancaman bagi kestabilan kerajaan?" Khalifah mengerutkan kening. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak berniat membuat kekacauan, tetapi ia juga menyadari bahwa perkataan wazir ini memiliki maksud tertentu. "Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan?" tanya Khalifah. "Wahai Khalifah, mungkin ada baiknya engkau menguji Abu Nawas lebih lanjut. Jika ia memang bijaksana, maka ia bisa membuktikan dirinya. Tetapi jika ia hanya pintar berbicara, maka kita akan melihatnya segera tersandung." Khalifah berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan mengundang Abu Nawas ke istana. Kita akan lihat apakah kebijaksanaannya benar-benar sejati atau hanya kebetulan belaka." Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika ia menerima panggilan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Tampaknya aku harus menghadapi ujian baru lagi." Begitu ia tiba di istana, ia disambut oleh khalifah dan para pejabat tinggi. Suasananya terasa sedikit tegang, seolah ada sesuatu yang direncanakan. Khalifah kemudian berkata, "Abu Nawas, kau telah menyelesaikan kasus roti yang dicuri dengan cara yang luar biasa. Tetapi aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu tetap bisa diuji dalam keadaan yang lebih sulit." Abu Nawas mengangguk, "Aku siap, wahai Amirul Mukminin." Khalifah lalu berbalik kepada wazir licik itu dan berkata, "Silakan, ajukan pertanyaanmu kepada Abu Nawas." Wazir itu tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, jika ada seorang miskin yang kelaparan dan mencuri, kau membelanya dengan mengatakan bahwa masyarakat juga bersalah. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang kaya yang mencuri? Apakah masyarakat juga bersalah atas perbuatannya?" Orang-orang di ruangan itu terdiam. Pertanyaan ini terdengar seperti jebakan. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Wahai wazir, jika seorang kaya mencuri, maka jelas ia tidak mencuri karena lapar atau terdesak. Ia mencuri karena keserakahan. Dan keserakahan itu bukan kesalahan masyarakat, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Maka hukumannya harus lebih berat daripada seorang miskin yang mencuri karena kebutuhan." Jawaban itu mengejutkan semua orang. Wazir yang berharap bisa menjebak Abu Nawas justru terpojok. Bahkan Khalifah tersenyum puas dan berkata, "Jawaban yang sangat bijak, Abu Nawas. Sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak bisa dikalahkan oleh tipu muslihat." Wazir hanya bisa menundukkan kepala, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lega. Namun, ia tahu bahwa setiap kebijaksanaan yang ia sampaikan akan selalu menimbulkan tantangan baru. Dan di Baghdad, kota penuh intrik dan kecerdikan, petualangan Abu Nawas belum akan berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa di istana, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, kisah kebijaksanaannya terus menjadi perbincangan di berbagai sudut kota Baghdad. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap sesama, dan beberapa pedagang kaya mulai lebih peduli terhadap rakyat miskin. Bahkan, ada yang secara sukarela membuka dapur umum untuk memberi makan fakir miskin agar tidak ada lagi yang terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pejabat dan pedagang yang terbiasa mendapatkan keuntungan dengan menindas orang lain merasa bahwa pengaruh mereka perlahan melemah. Mereka berkumpul diam-diam di rumah salah satu saudagar kaya yang juga merasa terganggu oleh pengaruh Abu Nawas. "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus berkuasa dengan kata-katanya," kata salah seorang pejabat dengan nada geram. "Jika rakyat mulai sadar bahwa mereka bisa hidup lebih baik, mereka akan mulai menuntut hak-hak mereka. Dan jika itu terjadi, kita akan kehilangan banyak keuntungan." Seorang pedagang yang duduk di sudut ruangan menambahkan, "Tidak hanya itu. Lihat saja, beberapa saudagar sudah mulai membagikan makanan dan membantu orang miskin. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa lagi menjual barang dengan harga tinggi. Kita harus menghentikan Abu Nawas sebelum ia membuat perubahan yang lebih besar." Setelah berdiskusi panjang, mereka merancang sebuah rencana licik untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya tampak seperti seorang penipu di hadapan khalifah dan rakyat, sehingga kepercayaan terhadapnya hilang.
Keesokan harinya, seorang pedagang yang menjadi bagian dari rencana itu menemui Khalifah Harun al-Rasyid dengan wajah penuh kesedihan. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa kabar yang sangat mengecewakan. Aku telah ditipu oleh Abu Nawas." Khalifah yang sedang duduk di singgasananya mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pedagang itu menghela napas panjang dan melanjutkan, "Beberapa hari lalu, Abu Nawas datang kepadaku dan berkata bahwa ia memiliki ramuan ajaib yang bisa mengubah besi menjadi emas. Ia meyakinkanku bahwa ramuan itu adalah hasil dari penelitian panjangnya. Aku, yang sangat penasaran, memberikan beberapa keping emas kepadanya untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Namun, setelah kutunggu berhari-hari, ia tidak pernah memberikan hasilnya. Aku pun mendatanginya, tetapi ia hanya menghindar dan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal." Mendengar tuduhan itu, Khalifah terkejut. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan bijaksana, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya itu akan melakukan penipuan. "Jika benar seperti yang kau katakan, maka Abu Nawas harus bertanggung jawab," kata Khalifah. "Bawa dia ke hadapanku." Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas mendengar bahwa ia dipanggil oleh Khalifah karena tuduhan penipuan, ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah permainan orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Namun, seperti biasa, ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit ini dengan kecerdasannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang di hadapan Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar bahwa aku dituduh menipu seorang pedagang. Aku ingin mendengar lebih jelas tentang tuduhan ini." Pedagang itu segera melangkah maju dan mengulangi ceritanya dengan penuh emosi, seolah-olah ia benar-benar menjadi korban. Setelah mendengarkan, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Khalifah, apakah benar aku dituduh telah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kubuktikan?" "Benar," jawab Khalifah. "Jika kau benar-benar memiliki ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas, maka tunjukkanlah sekarang. Tetapi jika tidak, maka kau harus mengembalikan emas yang telah kau ambil." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Wahai Khalifah, aku tentu saja bersedia membuktikan ucapanku. Tetapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepada pedagang ini satu hal." Ia menoleh kepada pedagang yang menuduhnya dan bertanya, "Tuan, kau berkata bahwa aku menjanjikan ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas. Tetapi sebelum aku memberimu ramuan itu, apakah kau sudah menyiapkan besi yang akan diubah menjadi emas?" Pedagang itu tampak kebingungan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Aku berkata bahwa ramuan ini bisa mengubah besi menjadi emas, bukan? Itu berarti untuk membuktikan keampuhan ramuanku, kau harus membawa besi terlebih dahulu. Jadi, di mana besi yang telah kau siapkan?" Pedagang itu mulai gelisah. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas segera melanjutkan, "Wahai Khalifah, jika pedagang ini tidak memiliki besi untuk diubah menjadi emas, maka bagaimana mungkin aku bisa membuktikan ramuanku? Apakah masuk akal jika seseorang membeli seekor unta tetapi tidak memiliki kandang untuk menaruhnya?" Ruangan menjadi hening. Orang-orang mulai melihat satu sama lain, menyadari bahwa tuduhan terhadap Abu Nawas tampaknya penuh dengan kebohongan. Bahkan Khalifah mulai tersenyum, memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat seseorang untuk menjatuhkan Abu Nawas. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "karena tidak ada besi yang disiapkan, maka rencana untuk mengubah besi menjadi emas pun tidak bisa dilakukan. Itu berarti aku tidak pernah menipu siapapun, melainkan hanya menunggu pedagang ini memenuhi syarat yang seharusnya ia siapkan terlebih dahulu." Pedagang itu semakin panik. Ia mencoba membela diri, tetapi orang-orang sudah mulai menertawakannya. Khalifah pun tertawa dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada tipu daya." Khalifah kemudian berbalik kepada pedagang itu dan berkata dengan nada tegas, "Kau telah berbohong di hadapan pengadilan. Sebagai hukuman, kau harus mengembalikan emas yang telah kau berikan kepada Abu Nawas, dan separuhnya akan diberikan kepada fakir miskin sebagai peringatan agar orang-orang tidak mudah tertipu oleh kebohongan." Pedagang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepala dan menerima hukumannya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, menyadari bahwa ia telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sekali lagi. Namun, ia juga tahu bahwa selama masih ada orang-orang yang tamak dan iri hati, akan selalu ada tantangan baru yang harus ia hadapi di kota Baghdad yang penuh intrik ini. Malam itu, setelah kejadian di istana,
Abu Nawas berjalan pulang melewati jalanan Baghdad yang mulai sepi. Udara terasa sejuk, dan suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di sebuah sudut pasar yang mulai lengang, memperhatikan beberapa fakir miskin yang masih duduk di bawah cahaya lentera, berharap mendapatkan sisa makanan dari para pedagang yang baru saja menutup kios mereka. Ia menarik napas panjang. Baginya, kemenangan hari ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri dari jebakan musuh, tetapi juga sebuah pengingat bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan, tak peduli seberapa banyak orang yang mencoba menghalanginya. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekatinya dengan mata berbinar. Abu Nawas, aku ingin seperti engkau, seru anak itu penuh semangat. Abu Nawas tersenyum dan berlutut agar sejajar dengan bocah itu. Mengapa begitu? Tanyanya lembut. Anak itu menjawab polos, karena engkau selalu menang melawan orang-orang jahat. Engkau cerdas dan tidak takut pada siapapun. Abu Nawas tertawa kecil. Ia menepuk bahu anak itu dan berkata, "Nak, menjadi cerdas itu baik, tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang yang jujur dan selalu membela kebenaran. Karena kecerdasan tanpa kejujuran hanya akan membuat seseorang menjadi penipu." Anak itu mengangguk dengan penuh tekad, seakan menyimpan kata-kata Abu Nawas dalam hatinya. Saat Abu Nawas melanjutkan langkahnya, seorang pria tua yang pernah ia bela dalam kasus roti yang dicuri muncul dari kegelapan. Ia membawa sebuah bungkusan kecil dan menyodorkannya kepada Abu Nawas. "Ini untukmu, Abu Nawas. Aku tidak punya banyak, tetapi aku ingin berterima kasih karena telah membelaku dan banyak orang miskin lainnya." Abu Nawas menerima bungkusan itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Tuan. Tetapi sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih. Karena dari kisahmu, aku belajar bahwa keadilan tidak hanya soal menghukum, tetapi juga soal memahami dan menolong sesama." Pria tua itu tersenyum, dan mereka pun berpisah. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan perasaan hangat di dada. Ia tahu bahwa selama masih ada keserakahan di dunia, selama masih ada orang-orang yang menindas yang lemah, maka tugasnya belum selesai. Namun untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati udara segar Baghdad dan mensyukuri bahwa kebenaran, meski sering diuji, akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Tamat. Abu Nawas dan kasus roti yang dicuri, putusan yang mengejutkan. Di suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian menghebohkan terjadi di pasar kota Baghdad. Seorang pria tua miskin tertangkap basah mencuri sepotong roti dari sebuah toko. Warga yang melihat langsung menangkapnya dan membawanya ke hadapan hakim. Pemilik toko bersikeras bahwa pria itu harus dihukum agar memberikan efek jera kepada pencuri lain. Hakim yang memimpin persidangan hari itu adalah seorang yang dikenal adil. Namun, karena kasus ini cukup menarik perhatian, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk menghadirkan Abu Nawas sebagai penasihat dalam persidangan. Semua orang menanti dengan penasaran bagaimana Abu Nawas akan menanggapi kasus ini. Ketika pria tua itu dihadapkan ke pengadilan, tubuhnya tampak lemah dan wajahnya penuh kesedihan. Hakim bertanya, "Mengapa engkau mencuri roti ini?" Dengan suara gemetar, pria itu menjawab, "Aku sudah berhari-hari tidak makan. Aku mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakanku karena usiaku yang sudah tua. Aku mencuri bukan karena ingin, tetapi karena aku benar-benar lapar." Mendengar alasan itu, hati sebagian orang mulai tersentuh. Namun, pemilik toko tetap bersikeras bahwa pencurian harus dihukum, apapun alasannya. Jika dibiarkan, maka pencurian akan semakin merajalela, katanya dengan penuh emosi. Hakim menoleh kepada Abu Nawas dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang perkara ini?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Tuan Hakim, hukum harus ditegakkan. Mencuri tetaplah mencuri, dan pelakunya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku." Pernyataan itu mengejutkan banyak orang, terutama pria tua yang sudah pasrah dengan nasibnya. "Tetapi," lanjut Abu Nawas, "kita juga harus melihat siapa yang sebenarnya bersalah di sini. Orang tua ini mencuri bukan karena dia ingin, melainkan karena kelaparan. Maka, kita harus bertanya, mengapa ada rakyat Baghdad yang kelaparan di kota yang makmur ini? Mengapa seorang tua renta dibiarkan kelaparan tanpa ada yang menolongnya?" Ruangan pengadilan menjadi hening. Semua orang mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jika kita menghukum orang tua ini, maka kita juga harus menghukum diri kita sendiri. Kita semua bersalah karena membiarkan kemiskinan terjadi di kota ini, lanjutnya. Namun, karena hukum harus ditegakkan, maka aku, Abu Nawas, akan membayar denda atas pencurian yang dilakukan orang tua ini. Abu Nawas mengeluarkan beberapa keping emas dan meletakkannya di hadapan hakim.
Semua orang terkejut dengan tindakannya. Tidak hanya itu, tambah Abu Nawas, karena kezaliman ini terjadi di tengah masyarakat, maka semua yang hadir di ruangan ini juga harus ikut bertanggung jawab. Aku meminta kalian untuk mengumpulkan derma bagi orang tua ini, agar ia tidak perlu mencuri lagi di masa depan. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir mulai merasa malu. Satu persatu mereka mengeluarkan uang dan memberikannya kepada pria tua tersebut. Bahkan, pemilik toko yang awalnya marah akhirnya ikut menyumbang dengan wajah menyesal. Hakim tersenyum dan berkata, putusan pengadilan sudah jelas. Orang tua ini bebas dari hukuman, dan masyarakat Baghdad telah belajar sesuatu hari ini. Khalifah yang menyaksikan kejadian itu mengangguk kagum. Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa, katanya. Dengan hati penuh rasa syukur, pria tua itu keluar dari pengadilan dengan tangan penuh uang dan roti, bukan karena mencuri, tetapi karena keadilan dan kebaikan hati orang-orang yang menyadari kesalahan mereka. Saat pria tua itu melangkah keluar dari pengadilan dengan mata berkaca-kaca, orang-orang di sekelilingnya mulai berbisik. Beberapa merasa malu karena sebelumnya mereka hanya menonton tanpa peduli, sementara yang lain merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, di antara kerumunan, ada seorang pedagang kaya yang merasa tidak senang dengan keputusan itu. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata dengan nada sinis, Abu Nawas, kau memang pandai berbicara. Tapi kalau semua pencuri dibiarkan bebas seperti ini, apa yang akan terjadi pada kota kita? Apa kau ingin membiarkan para pencuri semakin banyak? Abu Nawas menatap pedagang itu dan tersenyum. Tuan, aku setuju bahwa mencuri itu salah, tetapi izinkan aku bertanya, apakah engkau pernah merasa kelaparan sampai harus mencuri untuk bertahan hidup? Pedagang itu mengernyit, merasa tersinggung. Tentu saja tidak, aku bekerja keras untuk mendapatkan kekayaanku. Bagus, kata Abu Nawas. Tetapi bagaimana jika seseorang telah berusaha bekerja keras tetapi tidak diberi kesempatan? Bagaimana jika ia tidak memiliki tenaga, usia, atau keterampilan untuk bekerja? Bukankah sebagai manusia kita berkewajiban untuk menolong sesama? Pedagang itu tidak bisa langsung menjawab. Sementara itu, beberapa warga yang mendengar percakapan tersebut mulai mengangguk-angguk setuju. Abu Nawas melanjutkan, Tuan, kau adalah seorang pedagang kaya. Coba pikirkan, berapa banyak orang di kota ini yang bisa kau bantu? Berapa banyak orang miskin yang bisa kau pekerjakan agar mereka tidak perlu mencuri? Pedagang itu terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dengan wajah agak malu, ia berkata, baiklah, Abu Nawas. Mungkin ada benarnya kata-katamu. Mulai hari ini, aku akan berusaha membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Orang-orang bersorak mendengar keputusan itu. Tidak hanya pria tua yang mendapat bantuan hari itu, tetapi mungkin banyak orang miskin lainnya yang akan merasakan perubahan. Sementara itu, Khalifah yang masih memperhatikan dari kejauhan tersenyum puas. Ia lalu berkata kepada pengawalnya, Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi ia juga mengajarkan pelajaran berharga bagi seluruh kota. Namun, cerita ini belum berakhir. Kabar tentang kejadian di pengadilan menyebar ke seluruh Baghdad, hingga mencapai telinga para pejabat istana. Beberapa dari mereka merasa tersinggung karena merasa tersindir oleh kata-kata Abu Nawas. Mereka khawatir jika rakyat mulai sadar akan tanggung jawab sosial, maka mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa peduli pada rakyat kecil bisa kehilangan pengaruhnya. Salah satu pejabat yang paling tidak senang adalah seorang wazir yang terkenal licik. Ia mendatangi Khalifah dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, meskipun Abu Nawas tampaknya bertindak bijaksana, tidakkah engkau khawatir bahwa ia sedang menghasut rakyat? Jika semua orang mulai menyalahkan orang kaya atas kemiskinan yang terjadi, bukankah itu bisa menjadi ancaman bagi kestabilan kerajaan? Khalifah mengerutkan kening. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak berniat membuat kekacauan, tetapi ia juga menyadari bahwa perkataan wazir ini memiliki maksud tertentu. Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan? Tanya Khalifah. Wahai Khalifah, mungkin ada baiknya engkau menguji Abu Nawas lebih lanjut. Jika ia memang bijaksana, maka ia bisa membuktikan dirinya. Tetapi jika ia hanya pintar berbicara, maka kita akan melihatnya segera tersandung. Khalifah berpikir sejenak dan akhirnya berkata, baiklah, aku akan mengundang Abu Nawas ke istana. Kita akan lihat apakah kebijaksanaannya benar-benar sejati atau hanya kebetulan belaka. Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana.
Ketika ia menerima panggilan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, tampaknya aku harus menghadapi ujian baru lagi. Begitu ia tiba di istana, ia disambut oleh khalifah dan para pejabat tinggi. Suasananya terasa sedikit tegang, seolah ada sesuatu yang direncanakan. Khalifah kemudian berkata, Abu Nawas, kau telah menyelesaikan kasus roti yang dicuri dengan cara yang luar biasa. Tetapi aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu tetap bisa diuji dalam keadaan yang lebih sulit. Abu Nawas mengangguk, aku siap, wahai Amirul Mukminin. Khalifah lalu berbalik kepada wazir licik itu dan berkata, silakan, ajukan pertanyaanmu kepada Abu Nawas. Wazir itu tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, jika ada seorang miskin yang kelaparan dan mencuri, kau membelanya dengan mengatakan bahwa masyarakat juga bersalah. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang kaya yang mencuri? Apakah masyarakat juga bersalah atas perbuatannya? Orang-orang di ruangan itu terdiam. Pertanyaan ini terdengar seperti jebakan. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang dan menjawab, wahai wazir, jika seorang kaya mencuri, maka jelas ia tidak mencuri karena lapar atau terdesak. Ia mencuri karena keserakahan. Dan keserakahan itu bukan kesalahan masyarakat, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Maka hukumannya harus lebih berat daripada seorang miskin yang mencuri karena kebutuhan. Jawaban itu mengejutkan semua orang. Wazir yang berharap bisa menjebak Abu Nawas justru terpojok. Bahkan Khalifah tersenyum puas dan berkata, jawaban yang sangat bijak, Abu Nawas. Sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak bisa dikalahkan oleh tipu muslihat. Wazir hanya bisa menundukkan kepala, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lega. Namun, ia tahu bahwa setiap kebijaksanaan yang ia sampaikan akan selalu menimbulkan tantangan baru. Dan di Baghdad, kota penuh intrik dan kecerdikan, petualangan Abu Nawas belum akan berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa di istana, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, kisah kebijaksanaannya terus menjadi perbincangan di berbagai sudut kota Baghdad. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap sesama, dan beberapa pedagang kaya mulai lebih peduli terhadap rakyat miskin. Bahkan, ada yang secara sukarela membuka dapur umum untuk memberi makan fakir miskin agar tidak ada lagi yang terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pejabat dan pedagang yang terbiasa mendapatkan keuntungan dengan menindas orang lain merasa bahwa pengaruh mereka perlahan melemah. Mereka berkumpul diam-diam di rumah salah satu saudagar kaya yang juga merasa terganggu oleh pengaruh Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus berkuasa dengan kata-katanya, kata salah seorang pejabat dengan nada geram. Jika rakyat mulai sadar bahwa mereka bisa hidup lebih baik, mereka akan mulai menuntut hak-hak mereka. Dan jika itu terjadi, kita akan kehilangan banyak keuntungan. Seorang pedagang yang duduk di sudut ruangan menambahkan, tidak hanya itu. Lihat saja, beberapa saudagar sudah mulai membagikan makanan dan membantu orang miskin. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa lagi menjual barang dengan harga tinggi. Kita harus menghentikan Abu Nawas sebelum ia membuat perubahan yang lebih besar. Setelah berdiskusi panjang, mereka merancang sebuah rencana licik untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya tampak seperti seorang penipu di hadapan khalifah dan rakyat, sehingga kepercayaan terhadapnya hilang. Keesokan harinya, seorang pedagang yang menjadi bagian dari rencana itu menemui Khalifah Harun al-Rashid dengan wajah penuh kesedihan. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa kabar yang sangat mengecewakan. Aku telah ditipu oleh Abu Nawas. Khalifah yang sedang duduk di singgasananya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanyanya. Pedagang itu menghela napas panjang dan melanjutkan, beberapa hari lalu, Abu Nawas datang kepadaku dan berkata, bahwa ia memiliki ramuan ajaib yang bisa mengubah besi menjadi emas. Ia meyakinkanku bahwa ramuan itu adalah hasil dari penelitian panjangnya. Aku, yang sangat penasaran, memberikan beberapa keping emas kepadanya untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Namun, setelah kutunggu berhari-hari, ia tidak pernah memberikan hasilnya. Aku pun mendatanginya, tetapi ia hanya menghindar dan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Mendengar tuduhan itu, Khalifah terkejut. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan bijaksana, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya itu akan melakukan penipuan. Jika benar seperti yang kau katakan, maka Abu Nawas harus bertanggung jawab, kata Khalifah. Bawa dia ke hadapanku. Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas.
Ketika Abu Nawas mendengar bahwa ia dipanggil oleh Khalifah karena tuduhan penipuan, ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah permainan orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Namun, seperti biasa, ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit ini dengan kecerdasannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang di hadapan Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar bahwa aku dituduh menipu seorang pedagang. Aku ingin mendengar lebih jelas tentang tuduhan ini." Pedagang itu segera melangkah maju dan mengulangi ceritanya dengan penuh emosi, seolah-olah ia benar-benar menjadi korban. Setelah mendengarkan, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Khalifah, apakah benar aku dituduh telah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kubuktikan?" "Benar," jawab Khalifah. "Jika kau benar-benar memiliki ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas, maka tunjukkanlah sekarang. Tetapi jika tidak, maka kau harus mengembalikan emas yang telah kau ambil." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Wahai Khalifah, aku tentu saja bersedia membuktikan ucapanku. Tetapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepada pedagang ini satu hal." Ia menoleh kepada pedagang yang menuduhnya dan bertanya, "Tuan, kau berkata bahwa aku menjanjikan ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas. Tetapi sebelum aku memberimu ramuan itu, apakah kau sudah menyiapkan besi yang akan diubah menjadi emas?" Pedagang itu tampak kebingungan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Aku berkata bahwa ramuan ini bisa mengubah besi menjadi emas, bukan? Itu berarti untuk membuktikan keampuhan ramuanku, kau harus membawa besi terlebih dahulu. Jadi, di mana besi yang telah kau siapkan?" Pedagang itu mulai gelisah. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas segera melanjutkan, "Wahai Khalifah, jika pedagang ini tidak memiliki besi untuk diubah menjadi emas, maka bagaimana mungkin aku bisa membuktikan ramuanku? Apakah masuk akal jika seseorang membeli seekor unta tetapi tidak memiliki kandang untuk menaruhnya?" Ruangan menjadi hening. Orang-orang mulai melihat satu sama lain, menyadari bahwa tuduhan terhadap Abu Nawas tampaknya penuh dengan kebohongan. Bahkan Khalifah mulai tersenyum, memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat seseorang untuk menjatuhkan Abu Nawas. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "karena tidak ada besi yang disiapkan, maka rencana untuk mengubah besi menjadi emas pun tidak bisa dilakukan. Itu berarti aku tidak pernah menipu siapapun, melainkan hanya menunggu pedagang ini memenuhi syarat yang seharusnya ia siapkan terlebih dahulu." Pedagang itu semakin panik. Ia mencoba membela diri, tetapi orang-orang sudah mulai menertawakannya. Khalifah pun tertawa dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada tipu daya." Khalifah kemudian berbalik kepada pedagang itu dan berkata dengan nada tegas, "Kau telah berbohong di hadapan pengadilan. Sebagai hukuman, kau harus mengembalikan emas yang telah kau berikan kepada Abu Nawas, dan separuhnya akan diberikan kepada fakir miskin sebagai peringatan agar orang-orang tidak mudah tertipu oleh kebohongan." Pedagang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepala dan menerima hukumannya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, menyadari bahwa ia telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sekali lagi. Namun, ia juga tahu bahwa selama masih ada orang-orang yang tamak dan iri hati, akan selalu ada tantangan baru yang harus ia hadapi di kota Baghdad yang penuh intrik ini. Malam itu, setelah kejadian di istana, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalanan Baghdad yang mulai sepi. Udara terasa sejuk, dan suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di sebuah sudut pasar yang mulai lengang, memperhatikan beberapa fakir miskin yang masih duduk di bawah cahaya lentera, berharap mendapatkan sisa makanan dari para pedagang yang baru saja menutup kios mereka. Ia menarik napas panjang. Baginya, kemenangan hari ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri dari jebakan musuh, tetapi juga sebuah pengingat bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan, tak peduli seberapa banyak orang yang mencoba menghalanginya. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekatinya dengan mata berbinar. "Abu Nawas, Abu Nawas, aku ingin seperti engkau," seru anak itu penuh semangat. Abu Nawas tersenyum dan berlutut agar sejajar dengan bocah itu. "Mengapa begitu?" tanyanya lembut. Anak itu menjawab polos, "Karena engkau selalu menang melawan orang-orang jahat. Engkau cerdas dan tidak takut pada siapapun." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menepuk bahu anak itu dan berkata, "Nak, menjadi cerdas itu baik, tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang yang jujur dan selalu membela kebenaran. Karena kecerdasan tanpa kejujuran hanya akan membuat seseorang menjadi penipu." Anak itu mengangguk dengan penuh tekad,
seakan menyimpan kata-kata Abu Nawas dalam hatinya. Saat Abu Nawas melanjutkan langkahnya, seorang pria tua yang pernah ia bela dalam kasus roti yang dicuri muncul dari kegelapan. Ia membawa sebuah bungkusan kecil dan menyodorkannya kepada Abu Nawas. "Ini untukmu, Abu Nawas. Aku tidak punya banyak, tetapi aku ingin berterima kasih karena telah membelaku dan banyak orang miskin lainnya." Abu Nawas menerima bungkusan itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Tuan. Tetapi sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih. Karena dari kisahmu, aku belajar bahwa keadilan tidak hanya soal menghukum, tetapi juga soal memahami dan menolong sesama." Pria tua itu tersenyum, dan mereka pun berpisah. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan perasaan hangat di dada. Ia tahu bahwa selama masih ada keserakahan di dunia, selama masih ada orang-orang yang menindas yang lemah, maka tugasnya belum selesai. Namun untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati udara segar Baghdad dan mensyukuri bahwa kebenaran, meski sering diuji, akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Tamat. Abu Nawas dan kasus roti yang dicuri, putusan yang mengejutkan. Di suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian menghebohkan terjadi di pasar kota Baghdad. Seorang pria tua miskin tertangkap basah mencuri sepotong roti dari sebuah toko. Warga yang melihat langsung menangkapnya dan membawanya ke hadapan hakim. Pemilik toko bersikeras bahwa pria itu harus dihukum agar memberikan efek jera kepada pencuri lain. Hakim yang memimpin persidangan hari itu adalah seorang yang dikenal adil. Namun, karena kasus ini cukup menarik perhatian, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk menghadirkan Abu Nawas sebagai penasihat dalam persidangan. Semua orang menanti dengan penasaran bagaimana Abu Nawas akan menanggapi kasus ini. Ketika pria tua itu dihadapkan ke pengadilan, tubuhnya tampak lemah dan wajahnya penuh kesedihan. Hakim bertanya, "Mengapa engkau mencuri roti ini?" Dengan suara gemetar, pria itu menjawab, "Aku sudah berhari-hari tidak makan. Aku mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakanku karena usiaku yang sudah tua. Aku mencuri bukan karena ingin, tetapi karena aku benar-benar lapar." Mendengar alasan itu, hati sebagian orang mulai tersentuh. Namun, pemilik toko tetap bersikeras bahwa pencurian harus dihukum, apapun alasannya. Jika dibiarkan, maka pencurian akan semakin merajalela, katanya dengan penuh emosi. Hakim menoleh kepada Abu Nawas dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang perkara ini?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Tuan Hakim, hukum harus ditegakkan. Mencuri tetaplah mencuri, dan pelakunya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku." Pernyataan itu mengejutkan banyak orang, terutama pria tua yang sudah pasrah dengan nasibnya. "Tetapi," lanjut Abu Nawas, "kita juga harus melihat siapa yang sebenarnya bersalah di sini. Orang tua ini mencuri bukan karena dia ingin, melainkan karena kelaparan. Maka, kita harus bertanya, mengapa ada rakyat Baghdad yang kelaparan di kota yang makmur ini? Mengapa seorang tua renta dibiarkan kelaparan tanpa ada yang menolongnya?" Ruangan pengadilan menjadi hening. Semua orang mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jika kita menghukum orang tua ini, maka kita juga harus menghukum diri kita sendiri. Kita semua bersalah karena membiarkan kemiskinan terjadi di kota ini, lanjutnya. Namun, karena hukum harus ditegakkan, maka aku, Abu Nawas, akan membayar denda atas pencurian yang dilakukan orang tua ini. Abu Nawas mengeluarkan beberapa keping emas dan meletakkannya di hadapan hakim. Semua orang terkejut dengan tindakannya. Tidak hanya itu, tambah Abu Nawas, karena kezaliman ini terjadi di tengah masyarakat, maka semua yang hadir di ruangan ini juga harus ikut bertanggung jawab. Aku meminta kalian untuk mengumpulkan derma bagi orang tua ini, agar ia tidak perlu mencuri lagi di masa depan. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir mulai merasa malu. Satu persatu mereka mengeluarkan uang dan memberikannya kepada pria tua tersebut. Bahkan, pemilik toko yang awalnya marah akhirnya ikut menyumbang dengan wajah menyesal. Hakim tersenyum dan berkata, "Putusan pengadilan sudah jelas. Orang tua ini bebas dari hukuman, dan masyarakat Baghdad telah belajar sesuatu hari ini." Khalifah yang menyaksikan kejadian itu mengangguk kagum. "Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa," katanya. Dengan hati penuh rasa syukur, pria tua itu keluar dari pengadilan dengan tangan penuh uang dan roti, bukan karena mencuri, tetapi karena keadilan dan kebaikan hati orang-orang yang menyadari kesalahan mereka. Saat pria tua itu melangkah keluar dari pengadilan dengan mata berkaca-kaca, orang-orang di sekelilingnya mulai berbisik. Beberapa merasa malu karena sebelumnya mereka hanya menonton tanpa peduli, sementara yang lain merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan.
Abu Nawas. Namun, di antara kerumunan, ada seorang pedagang kaya yang merasa tidak senang dengan keputusan itu. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata dengan nada sinis, "Abu Nawas, kau memang pandai berbicara. Tapi kalau semua pencuri dibiarkan bebas seperti ini, apa yang akan terjadi pada kota kita? Apa kau ingin membiarkan para pencuri semakin banyak?" Abu Nawas menatap pedagang itu dan tersenyum. "Tuan, aku setuju bahwa mencuri itu salah, tetapi izinkan aku bertanya, apakah engkau pernah merasa kelaparan sampai harus mencuri untuk bertahan hidup?" Pedagang itu mengernyit, merasa tersinggung. "Tentu saja tidak, aku bekerja keras untuk mendapatkan kekayaanku." "Bagus," kata Abu Nawas. "Tetapi bagaimana jika seseorang telah berusaha bekerja keras tetapi tidak diberi kesempatan? Bagaimana jika ia tidak memiliki tenaga, usia, atau keterampilan untuk bekerja? Bukankah sebagai manusia kita berkewajiban untuk menolong sesama?" Pedagang itu tidak bisa langsung menjawab. Sementara itu, beberapa warga yang mendengar percakapan tersebut mulai mengangguk-angguk setuju. Abu Nawas melanjutkan, "Tuan, kau adalah seorang pedagang kaya. Coba pikirkan, berapa banyak orang di kota ini yang bisa kau bantu? Berapa banyak orang miskin yang bisa kau pekerjakan agar mereka tidak perlu mencuri?" Pedagang itu terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dengan wajah agak malu, ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Mungkin ada benarnya kata-katamu. Mulai hari ini, aku akan berusaha membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan." Orang-orang bersorak mendengar keputusan itu. Tidak hanya pria tua yang mendapat bantuan hari itu, tetapi mungkin banyak orang miskin lainnya yang akan merasakan perubahan. Sementara itu, Khalifah yang masih memperhatikan dari kejauhan tersenyum puas. Ia lalu berkata kepada pengawalnya, "Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi ia juga mengajarkan pelajaran berharga bagi seluruh kota." Namun, cerita ini belum berakhir. Kabar tentang kejadian di pengadilan menyebar ke seluruh Baghdad, hingga mencapai telinga para pejabat istana. Beberapa dari mereka merasa tersinggung karena merasa tersindir oleh kata-kata Abu Nawas. Mereka khawatir jika rakyat mulai sadar akan tanggung jawab sosial, maka mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa peduli pada rakyat kecil bisa kehilangan pengaruhnya. Salah satu pejabat yang paling tidak senang adalah seorang wazir yang terkenal licik. Ia mendatangi Khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, meskipun Abu Nawas tampaknya bertindak bijaksana, tidakkah engkau khawatir bahwa ia sedang menghasut rakyat? Jika semua orang mulai menyalahkan orang kaya atas kemiskinan yang terjadi, bukankah itu bisa menjadi ancaman bagi kestabilan kerajaan?" Khalifah mengerutkan kening. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak berniat membuat kekacauan, tetapi ia juga menyadari bahwa perkataan wazir ini memiliki maksud tertentu. "Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan?" tanya Khalifah. "Wahai Khalifah, mungkin ada baiknya engkau menguji Abu Nawas lebih lanjut. Jika ia memang bijaksana, maka ia bisa membuktikan dirinya. Tetapi jika ia hanya pintar berbicara, maka kita akan melihatnya segera tersandung." Khalifah berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan mengundang Abu Nawas ke istana. Kita akan lihat apakah kebijaksanaannya benar-benar sejati atau hanya kebetulan belaka." Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika ia menerima panggilan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Tampaknya aku harus menghadapi ujian baru lagi." Begitu ia tiba di istana, ia disambut oleh Khalifah dan para pejabat tinggi. Suasananya terasa sedikit tegang, seolah ada sesuatu yang direncanakan. Khalifah kemudian berkata, "Abu Nawas, kau telah menyelesaikan kasus roti yang dicuri dengan cara yang luar biasa. Tetapi aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu tetap bisa diuji dalam keadaan yang lebih sulit." Abu Nawas mengangguk, "Aku siap, wahai Amirul Mukminin." Khalifah lalu berbalik kepada wazir licik itu dan berkata, "Silakan, ajukan pertanyaanmu kepada Abu Nawas." Wazir itu tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, jika ada seorang miskin yang kelaparan dan mencuri, kau membelanya dengan mengatakan bahwa masyarakat juga bersalah. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang kaya yang mencuri? Apakah masyarakat juga bersalah atas perbuatannya?" Orang-orang di ruangan itu terdiam. Pertanyaan ini terdengar seperti jebakan. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Wahai wazir, jika seorang kaya mencuri, maka jelas ia tidak mencuri karena lapar atau terdesak.
Ia mencuri karena keserakahan, dan keserakahan itu bukan kesalahan masyarakat, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Maka hukumannya harus lebih berat daripada seorang miskin yang mencuri karena kebutuhan. Jawaban itu mengejutkan semua orang. Wazir yang berharap bisa menjebak Abu Nawas justru terpojok. Bahkan Khalifah tersenyum puas dan berkata, jawaban yang sangat bijak, Abu Nawas. Sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak bisa dikalahkan oleh tipu muslihat. Wazir hanya bisa menundukkan kepala, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lega. Namun, ia tahu bahwa setiap kebijaksanaan yang ia sampaikan akan selalu menimbulkan tantangan baru. Dan di Baghdad, kota penuh intrik dan kecerdikan, petualangan Abu Nawas belum akan berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa di istana, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, kisah kebijaksanaannya terus menjadi perbincangan di berbagai sudut kota Baghdad. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap sesama, dan beberapa pedagang kaya mulai lebih peduli terhadap rakyat miskin. Bahkan, ada yang secara sukarela membuka dapur umum untuk memberi makan fakir miskin agar tidak ada lagi yang terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pejabat dan pedagang yang terbiasa mendapatkan keuntungan dengan menindas orang lain merasa bahwa pengaruh mereka perlahan melemah. Mereka berkumpul diam-diam di rumah salah satu saudagar kaya yang juga merasa terganggu oleh pengaruh Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus berkuasa dengan kata-katanya, kata salah seorang pejabat dengan nada geram. Jika rakyat mulai sadar bahwa mereka bisa hidup lebih baik, mereka akan mulai menuntut hak-hak mereka. Dan jika itu terjadi, kita akan kehilangan banyak keuntungan. Seorang pedagang yang duduk di sudut ruangan menambahkan, tidak hanya itu. Lihat saja, beberapa saudagar sudah mulai membagikan makanan dan membantu orang miskin. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa lagi menjual barang dengan harga tinggi. Kita harus menghentikan Abu Nawas sebelum ia membuat perubahan yang lebih besar. Setelah berdiskusi panjang, mereka merancang sebuah rencana licik untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka ingin membuatnya tampak seperti seorang penipu di hadapan khalifah dan rakyat, sehingga kepercayaan terhadapnya hilang. Keesokan harinya, seorang pedagang yang menjadi bagian dari rencana itu menemui Khalifah Harun al-Rashid dengan wajah penuh kesedihan. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa kabar yang sangat mengecewakan. Aku telah ditipu oleh Abu Nawas." Khalifah yang sedang duduk di singgasananya mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pedagang itu menghela napas panjang dan melanjutkan, "Beberapa hari lalu, Abu Nawas datang kepadaku dan berkata bahwa ia memiliki ramuan ajaib yang bisa mengubah besi menjadi emas. Ia meyakinkanku bahwa ramuan itu adalah hasil dari penelitian panjangnya. Aku, yang sangat penasaran, memberikan beberapa keping emas kepadanya untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Namun, setelah kutunggu berhari-hari, ia tidak pernah memberikan hasilnya. Aku pun mendatanginya, tetapi ia hanya menghindar dan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal." Mendengar tuduhan itu, Khalifah terkejut. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan bijaksana, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya itu akan melakukan penipuan. "Jika benar seperti yang kau katakan, maka Abu Nawas harus bertanggung jawab," kata Khalifah. "Bawa dia ke hadapanku." Seorang utusan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas mendengar bahwa ia dipanggil oleh Khalifah karena tuduhan penipuan, ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah permainan orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Namun, seperti biasa, ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit ini dengan kecerdasannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang di hadapan Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar bahwa aku dituduh menipu seorang pedagang. Aku ingin mendengar lebih jelas tentang tuduhan ini." Pedagang itu segera melangkah maju dan mengulangi ceritanya dengan penuh emosi, seolah-olah ia benar-benar menjadi korban. Setelah mendengarkan, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Khalifah, apakah benar aku dituduh telah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kubuktikan?" "Benar," jawab Khalifah. "Jika kau benar-benar memiliki ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas, maka tunjukkanlah sekarang. Tetapi jika tidak, maka kau harus mengembalikan emas yang telah kau ambil." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Wahai Khalifah, aku tentu saja bersedia membuktikan ucapanku. Tetapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepada pedagang ini satu hal." Ia menoleh kepada pedagang yang menuduhnya dan bertanya,
Tuan, kau berkata bahwa aku menjanjikan ramuan yang bisa mengubah besi menjadi emas. Tetapi sebelum aku memberimu ramuan itu, apakah kau sudah menyiapkan besi yang akan diubah menjadi emas?" Pedagang itu tampak kebingungan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Aku berkata bahwa ramuan ini bisa mengubah besi menjadi emas, bukan? Itu berarti untuk membuktikan keampuhan ramuanku, kau harus membawa besi terlebih dahulu. Jadi, di mana besi yang telah kau siapkan?" Pedagang itu mulai gelisah. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas segera melanjutkan, "Wahai Khalifah, jika pedagang ini tidak memiliki besi untuk diubah menjadi emas, maka bagaimana mungkin aku bisa membuktikan ramuanku? Apakah masuk akal jika seseorang membeli seekor unta tetapi tidak memiliki kandang untuk menaruhnya?" Ruangan menjadi hening. Orang-orang mulai melihat satu sama lain, menyadari bahwa tuduhan terhadap Abu Nawas tampaknya penuh dengan kebohongan. Bahkan Khalifah mulai tersenyum, memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat seseorang untuk menjatuhkan Abu Nawas. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "karena tidak ada besi yang disiapkan, maka rencana untuk mengubah besi menjadi emas pun tidak bisa dilakukan. Itu berarti aku tidak pernah menipu siapapun, melainkan hanya menunggu pedagang ini memenuhi syarat yang seharusnya ia siapkan terlebih dahulu." Pedagang itu semakin panik. Ia mencoba membela diri, tetapi orang-orang sudah mulai menertawakannya. Khalifah pun tertawa dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada tipu daya." Khalifah kemudian berbalik kepada pedagang itu dan berkata dengan nada tegas, "Kau telah berbohong di hadapan pengadilan. Sebagai hukuman, kau harus mengembalikan emas yang telah kau berikan kepada Abu Nawas, dan separuhnya akan diberikan kepada fakir miskin sebagai peringatan agar orang-orang tidak mudah tertipu oleh kebohongan." Pedagang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepala dan menerima hukumannya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, menyadari bahwa ia telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sekali lagi. Namun, ia juga tahu bahwa selama masih ada orang-orang yang tamak dan iri hati, akan selalu ada tantangan baru yang harus ia hadapi di kota Baghdad yang penuh intrik ini. Malam itu, setelah kejadian di istana, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalanan Baghdad yang mulai sepi. Udara terasa sejuk, dan suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di sebuah sudut pasar yang mulai lengang, memperhatikan beberapa fakir miskin yang masih duduk di bawah cahaya lentera, berharap mendapatkan sisa makanan dari para pedagang yang baru saja menutup kios mereka. Ia menarik napas panjang. Baginya, kemenangan hari ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri dari jebakan musuh, tetapi juga sebuah pengingat bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan, tak peduli seberapa banyak orang yang mencoba menghalanginya. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekatinya dengan mata berbinar. "Abu Nawas, Abu Nawas, aku ingin seperti engkau," seru anak itu penuh semangat. Abu Nawas tersenyum dan berlutut agar sejajar dengan bocah itu. "Mengapa begitu?" tanyanya lembut. Anak itu menjawab polos, "Karena engkau selalu menang melawan orang-orang jahat. Engkau cerdas dan tidak takut pada siapapun." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menepuk bahu anak itu dan berkata, "Nak, menjadi cerdas itu baik, tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang yang jujur dan selalu membela kebenaran. Karena kecerdasan tanpa kejujuran hanya akan membuat seseorang menjadi penipu." Anak itu mengangguk dengan penuh tekad, seakan menyimpan kata-kata Abu Nawas dalam hatinya. Saat Abu Nawas melanjutkan langkahnya, seorang pria tua yang pernah ia bela dalam kasus roti yang dicuri muncul dari kegelapan. Ia membawa sebuah bungkusan kecil dan menyodorkannya kepada Abu Nawas. "Ini untukmu, Abu Nawas. Aku tidak punya banyak, tetapi aku ingin berterima kasih karena telah membelaku dan banyak orang miskin lainnya." Abu Nawas menerima bungkusan itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Tuan. Tetapi sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih. Karena dari kisahmu, aku belajar bahwa keadilan tidak hanya soal menghukum, tetapi juga soal memahami dan menolong sesama." Pria tua itu tersenyum, dan mereka pun berpisah. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan perasaan hangat di dada. Ia tahu bahwa selama masih ada keserakahan di dunia, selama masih ada orang-orang yang menindas yang lemah, maka tugasnya belum selesai. Namun untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati udara segar Baghdad dan mensyukuri bahwa kebenaran, meski sering diuji, akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Tamat.